lagi di mata kuliah berpikir komputasi. Hari ini materi kita tentang model and evaluation solution. Oke, kita masuk yang namanya evaluasi algoritma. Tadi sudah kita bahas yang namanya model ya, kita udah bahas model, lalu kita akan bahas judul yang kedua yaitu tentang evaluasi algoritma. Apa itu evaluasi algoritma? Adalah sebuah proses yang memungkinkan kita untuk memastikan solusi buat berhasil untuk melakukan pekerjaan yang telah dirancang dan mencari apakah solusi tersebut dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Berarti evaluasi algoritma adalah kita memastikan nih apakah solusi yang kita dapatkan itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan untuk kebaikan perangkat lunak kita ke depannya ataukah enggak gitu. Setelah selesai dibuat, algoritma harus dicek ulang untuk memastikan yang pertama apakah mudah dipahami algoritma tersebut, yang kedua apakah algoritma tersebut lengkap, lalu apakah efisien, lalu apakah memenuhi kriteria dalam desain yang telah dibuat. Maksudnya algoritma itu apakah mudah dipahami, maksudnya apakah sudah dilakukan problem decomposition secara keseluruhan. Kemarin dijelaskan ya problem decomposition itu apa, yaitu pemecahan masalah menjadi sub-sub masalah. Ya, apakah sudah memenuhi kriteria itu. Lalu yang kedua adalah lengkap. Yang dimaksud lengkap adalah apakah solusi tersebut memecahkan semua aspek dari permasalahan. Jadi kan kita tadi di awal-awal kita kan sudah mendefinisikan, kita sudah mengevaluasi apa saja yang diperlukan pada pembangunan perangkat lunak ini gitu. Lalu apakah semua permasalahan yang disebutkan di awal yang dianalisis tadi sudah dikerjakan atau diterapkan pada sistem tersebut? Kalau sudah berarti benar-benar sudah lengkap. Kalau belum berarti perlu dievaluasi lagi. Lalu yang ketiga adalah efisien. Apakah solusi tersebut memecahkan masalah dengan sumber daya sebaik-baiknya? Misalkan secepat mungkin menggunakan ruang memori sedikit mungkin. Jadi apakah solusi yang diberikan itu benar-benar memecahkan suatu permasalahan yang ada. Misalnya kan ini dicontohkan apakah bisa menggunakan ruang penyimpanan yang lebih sedikit, ataukah bisa juga pengerjaannya lebih cepat dan lain sebagainya. Yang keempat adalah memenuhi kriteria yang desain yang telah dibuat. Jadi tadi kan kita juga sudah membentuk nih desainnya seperti ini. Apakah sesuai dengan kriteria yang disebutkan di proses awal tadi. Lalu jika sebuah algoritma memenuhi keempat kriteria tersebut, maka kemungkinan akan berjalan dengan baik sehingga algoritma tersebut kemudian dapat diprogram. Jadi setelah kita cek tadi empat hal tadi, yaitu algoritma mudah dipahami, lengkap, efisien, dan memenuhi kriteria. Ketika empat hal tersebut sudah semuanya sudah terpenuhi, maka insya Allah dapat berjalan dengan baik. Lalu why evaluation is important? Evaluasi memungkinkan kita untuk mempertimbangkan solusi atas suatu masalah, memastikan bahwa kriteria tersebut memenuhi kriteria desain, menghasilkan solusi yang benar dan sesuai dengan tujuan sebelum program dimulai. Jika tidak dilakukan evaluasi nih teman-teman, apa yang akan terjadi? Jika karena kegagalan untuk mengevaluasi algoritma, itu akan membuat algoritma tersebut sulit untuk ditulis dalam program, teman-teman. Jadi ketika teman-teman tidak melakukan evaluasi, tidak mempertimbangkan solusi dari semua permasalahan tadi, maka kegagalan untuk mengevaluasi algoritma tersebut itu akan mempersulit ketika programmer ingin menulis programnya. Ketika programmer tidak dapat menerjemahkan apa yang diinginkan klien, itu kan akan susah untuk proses programming. Oke, selanjutnya ini adalah contoh error dalam program. Yang pertama adalah error dalam tata bahasa atau pada sintaksnya. Mungkin teman-teman sudah sering mengalami yang sudah mulai ngoding di mata kuliah yang lain mungkin
itu misal tipe, misal peletakan tanda baca yang salah atau bagaimana, itu mungkin akan terjadi error tata bahasa ya. Mungkin udah pernah mengalami. Error tata bahasa atau sintaks merupakan jenis error yang paling banyak terjadi dalam pembuatan program. Namun, error ini paling mudah terdeteksi karena umumnya compiler atau interpreter dari masing-masing bahasa program akan melakukan pengecekan sebelum program dijalankan. Nanti biasanya ada tanda merah atau apa kalau kita masih ada sebuah coding yang error. Ini contohnya teman-teman, error dalam program. Itu ya. Itu contoh error dalam program. Void main integer a sama 2, b sama 0, print. Oke, ini salah satu contoh error dalam program. Error dalam program yang kedua itu ada yang namanya error runtime, di mana error ini akan terdeteksi saat program dijalankan. Ketika kita running, error ini baru terdeteksi, baru muncul tanda-tandanya. Penyebabnya adalah beragam, pada umumnya karena terjadi kesalahan dalam proses input, perhitungan, dan juga dalam proses outputnya. Itu yang dimaksud dengan error runtime. Ini contoh error dalam program error runtime. Next, error dalam program. Error logika atau logical error. Jenis error yang satu ini merupakan jenis error yang paling susah terdeteksi karena terjadinya bukan karena kesalahan penulisan sintaks atau kesalahan proses runtime, namun kesalahan dari sisi programmer. Dalam hal ini adalah algoritma yang digunakan. Jadi si programmer ini dia logiknya ternyata tidak sesuai dengan keinginan gitu, atau tidak sesuai dengan yang harusnya dia dikerjakan. Itu yang dinamakan dengan error logic. Ini ada beberapa jenis solusi yang gagal. Yang pertama contohnya adalah algoritma tidak sepenuhnya dipahami atau problem decomposition-nya tidak dilakukan secara keseluruhan. Yang kedua adalah tidak lengkap. Beberapa aspek ditinggalkan atau tidak diselesaikan. Jadi ini lawannya dari yang tadi ya, yang 4 aspek yang kita sebutkan tadi. Lalu yang ketiga adalah tidak efisien atau terlalu rumit atau terlalu lama. Jadi selama proses pembangunan perangkat lunak ini dia tidak efisien dalam mungkin pemanfaatan ruang memori maksudnya, juga waktu pengerjaan atau deadline-nya itu terlalu rumit gitu. Lalu yang keempat adalah tidak memenuhi kriteria desain yang telah dibuat. Jadi kan kita di awal banget di model kita sudah merancang desain-desain seperti apa yang akan kita implementasikan pada sistem yang akan kita bangun gitu. Kalau kita tidak memenuhi kriteria-kriteria itu, maka solusi yang kita berikan pasti gagal. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya mengevaluasi sebuah algoritma? Yang pertama, apakah solusi itu masuk akal gitu? Apakah Anda sekarang benar-benar mengerti bagaimana memecahkan masalah jika Anda belum tahu dengan pasti bagaimana melakukan sesuatu untuk memecahkan masalahnya? Kembalilah dan pastikan semuanya telah benar terurai. Begitu Anda tahu bagaimana melakukan segalanya, maka masalah kita benar-benar terurai. Jadi poin pertama ini teman-teman harus tahu dulu, benar-benar harus tahu detail permasalahannya itu seperti apa gitu. Nanti solusi yang teman-teman berikan itu harus masuk akal dengan permasalahannya. Jangan masalahnya A harusnya diselesaikan dengan solusi A, tapi kita akan menyelesaikan dengan solusi B misalnya gitu. Jadi kurang sinkron atau tidak masuk akal. Lalu di poin kedua, apakah solusinya mencakup semua bagian dari masalah gitu. Misalnya kita menggambar kucing nih teman-teman, apakah solusinya menggambar segala hal yang dibutuhkan untuk menggambar seekor kucing, bukan hanya mata, ekor, dan bulu? Jika tidak, kembali dan terus menambahkan langkah ke solusi sampai selesai. Yang ketiga, apakah solusinya ada aksi yang diulang? Jika iya, adakah cara untuk mengurangi perulangan?
kembalilah dan buang pengulangan yang tidak perlu sampai solusinya efisien. Jangan sampai ada solusi yang redundan ya, jadi yang diulang-ulang terus agar menghemat waktu pengerjaan juga ataupun space memori yang akan kita gunakan. Bagaimana mengevaluasi algoritma? Itu ada yang namanya try runs. Itu tracking algoritma, dia itu dilacak apakah sudah sesuai atau belum. Jadi algoritma ini di tracking dengan namanya try runs, apakah sesuai atau belum. Oke, ini misalnya latihan nih teman-teman. Kita punya 2 ember, misalnya ember pertama 5 liter, yang kedua ada 3 liter. Misalkan terdapat 2 buah ember nih, masing-masing mempunyai volume 5 liter dan 3 liter. Tulislah algoritma untuk memperoleh air sebanyak yang pertama 4 liter dengan hanya menggunakan kedua ember. Yang kedua adalah 1 liter hanya dengan mempergunakan kedua ember tersebut. Kira-kira bagaimana solusi teman-teman? Lalu tuliskan algoritmanya untuk memperoleh air sebanyak mungkin. Seperti itu. Oke, materi kita hari ini mungkin itu aja teman-teman. Silahkan diulang-ulang videonya jika masih belum paham. Ketika ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di kelas virtual masing-masing dengan dosen pengampu masing-masing. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.